Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang utility. Perkenalkan, nama saya Elin Adelia dengan NIM 63020210082 dan rekan-rekan saya Aisyah Siska Devi 63020210106 dan Duratu Nasihah dengan NIM 63020210113. Yang pertama, pengertian utility. Utility atau utilitas didefinisikan sebagai tingkat kepuasan tertentu yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi sebuah barang-barang tertentu. Semakin tinggi utility, artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Sederhananya, utility disebut dengan kepuasan. Ekonomi mengasumsikan bahwa selera sebagai sesuatu yang ada begitu saja dan relatif stabil, sehingga tiap orang mungkin saja mempunyai seleranya sendiri, tetapi selera individualnya tidak dalam keadaan berubah yang terus-menerus. Yang kedua, macam-macam utility meliputi yang pertama, elemen utility atau kegunaan dasar, yaitu benda memiliki kegunaan karena dapat dipakai untuk membuat barang lain. Contohnya, tebu sebagai pembuat gula. Yang kedua, form utility atau kegunaan bentuk, yaitu benda memiliki kegunaan bila diubah menjadi bentuk lain. Contohnya, kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga, place utility atau kegunaan tempat, yaitu benda memiliki kegunaan bila dipindah ke tempat lain. Contohnya, batu di gunung diangkat ke kota sebagai bahan bangunan. Yang keempat, time utility atau kegunaan waktu, yaitu benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan waktu. Contohnya, obat menjadi berguna pada saat seseorang jatuh sakit. Yang kelima, ownership utility, kegunaan milik, yaitu benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Contohnya, ikan di laut menjadi berguna setelah ditangkap. Yang keenam, service utility atau kegunaan pelayanan, yaitu barang memiliki kegunaan bila ada pelayanan yang diberikan. Contohnya, televisi menjadi berguna bila ada siaran. Yang ketiga, utility marginal dan utility total. Utility marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu-satunya barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, utilitas marginal menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Yang kedua, utility total adalah kepuasan total yang diperoleh konsumen dalam konsumsi. Hal ini dapat dikaitkan dengan utility konsumsi total dalam konsumsi suatu barang atau utility total dalam konsumsi secara keseluruhan. Yang keempat, hukum utility marginal yang menurut Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak barang dikonsumsi periode, semakin kecil kenaikan utility total dari setiap konsumsi satu unit tambahan. Utility marginal yang menurut adalah ciri dari semua konsumsi. Dalam pendekatan teori tingkah laku konsumen melalui pendekatan koordinal terdapat sejumlah asumsi yang mesti berlaku. Berikut beberapa asumsi dari pendekatan yang harus terpenuhi adalah ada 9. 1. Kepuasan diukur dalam satuan uang atau util, sehingga dapat dikuantifikasi. 2. Konsumen bersifat rasional. 3. Konsumen memiliki konsisten dalam profesi. 4. More is better. Lebih banyak, lebih baik. 5. Konsumen selaku berusaha mencapai kepuasan total yang maksimal. 6. Pendapatan konsumen tidak berubah ataupun tetap. 7. Daya marginal dari uang tetap konstan marginal util of modal. 8. Total utility adalah additive
melengkapi dan independen sendiri atau tidak terikat. 9. Barang yang dikonsumen adalah barang normal dan periode konsumen berdekatan. Fungsi utility. Fungsi utility adalah suatu util dikatakan kardinal indeks jika intim-intim yang membentuk indeks ini dapat diukur secara objektif dan dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Misalnya, mengonsumsi sebuah jagung memberikan kepuasan kepada konsumen seperti 3 util. Sedangkan konsumsi sebuah pisang memberikan kepuasan 9 util. Nah, ini berarti bahwa konsumen pisang akan memberikan kepuasan 3 kali lipat daripada konsumen. Kegunaan dan tujuan utility. Dalam teori ekonomi, tingkat utility sangat penting karena sangat berpengaruh pada permintaan dan harga barang atau jasa tersebut. Utility juga berusaha memberikan kepuasan maksimal bagi konsumen yang akan membandingkan dengan harga atau barang jasa tersebut, di mana hasilnya konsumen yang rasional akan menggunakan barang atau jasa jika kepuasan yang mereka rasakan lebih besar atau sama dengan harga yang mereka rasakan tersebut. Sedangkan tujuan dari utility adalah memberikan informasi jumlah yang diminta, dan tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas atau utility dengan batasan berupa pendapat dan harga yang bersangkutan. Selanjutnya, pengukuran utility. Yang pertama, satuan utility. Kita dapat mengukur dengan satuan utility seperti menggunakan rasa, sensasi, getaran, atau keceriaan. Misalnya, mendapatkan sejumlah sensasi karena mengonsumsi atau suatu barang atau jasa. Yang kedua, maksimasi utility dalam dunia tanpa kelangkaan. Bila suatu barang bebas diperoleh, Anda meningkatkan konsumsi sepanjang setiap unit tambahan, memberikan utility marginal yang positif. Yang ketiga, maksimasi utility dalam kelangkaan, yaitu kita harus terfokus pada cara konsumen memilih barang atau jasa yang tidak gratis. Yang keempat, syarat maksimasi utility. Utility mencapai maksimal apabila anggaran telah dibelanjakan dan utility marginal dari suatu barang dibagi dengan harganya adalah sama untuk setiap unit barang yang terakhir kali dibeli. Selanjutnya, pemaksimuman utility. Dalam hal pemaksimuman nilai guna total, syarat pemaksimuman utilitas adalah jika konsumen berada dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang akan memaksimumkan utility dan barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan utility marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga-harga barang tersebut. Yang kedua, seseorang akan memaksimumkan utility dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila utility marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsinya. Penutup. Kesimpulan yang telah mempelajari utility dapat kita tarik bahwa utility sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Tanpa pengendalian utility yang benar, konsumen tidak akan mampu bertahan dengan baik. Hal ini karena baik buruknya suatu penilaian tergantung pada pemikiran utility manusia. Terima kasih.